Setelah Babang Tampan kita yakni Xiao Yan sang penjinak para janda berhasil mendapatkan ketiga bahan obat yang dirinya inginkan, saat ini terlihat jika pemilik Yao yang masih sangat terkejut dengan kekuatan dari Xiao Yan yang bisa memukul mundur Qisan. Tidak lama setelah itu Xiao Yan di sini juga berkata kepada Yan Tua, apakah aku boleh menanyakan sesuatu kepadamu? Lalu Yan Tua dengan sopan berkata, aku akan memberitahu apapun selama diriku ini mengetahui mengenai apa yang akan ditanyakan olehmu. Babang Tampan Xiao Yan pun segera bertanya, apakah Anda mengetahui tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Yan Tua merenung sejenak sebelum akhirnya menjelaskan, benda tersebut memanglah sangat langka. Lalu dari apa yang dirinya ketahui jika air liur transformasi tubuh Bodhisattva berasal dari satu pohon kuno yang misterius, bahkan pohon itu juga mempunyai sebuah akar yang secara bertahap akan membentuk benda tebal dan membentuk seperti hati yang akan memiliki efek misterius. Tentu untuk bisa menjadi seperti itu juga harus memakan waktu selama bertahun-tahun, oleh karena itu ada sebagian orang yang menyebutnya sebagai hati Bodhisattva. Namun agar bisa pohon itu membentuk hati Bodhisattva biasanya harus sudah berumur lebih dari 1000 tahun, maka tidak heran khasiat dari hati Bodhisattva sangatlah ampuh untuk memperbaiki jantung dan struktur tubuh seseorang, sehingga dengan begitu bagi orang yang menggunakannya tidak akan mudah mati meskipun jantungnya luka parah. Singkatnya seseorang akan mendapat kehidupan yang baru dengan kemampuan jantung yang lebih baik dari sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut membuat Xiao Yan seketika terkejut, dirinya juga tidak menyangka jika khasiat dari hati Bodhisattva benar-benar sangat menakutkan. Yan Tua kembali bercerita jika dirinya pernah membaca buku kuno yang menceritakan seorang doseng yang sangat kuat dan memakan jantung Bodhisattva itu, sehingga dirinya pun berhasil menembus ke tingkat yang dikatakan sangat sulit untuk bisa ditembus. Mendengar cerita tersebut membuat Babang Tampan sangat terkejut, karena mengingat jika tingkat doseng memanglah benar-benar menjadi legenda. Tidak berhenti di situ, Yan Tua juga lanjut bercerita bahwa dirinya juga sedikit ragu dengan cerita itu, karena mengingat hal seperti itu hanyalah sebuah cerita dari buku. Meskipun begitu sejauh ini masih ada sangat banyak orang yang benar-benar berniat untuk mencari hati Bodhisattva agar bisa menembus ke tingkat tersebut. Karena menurut pemahaman mereka jika berhasil mendapatkan hati Bodhisattva maka mereka akan bisa menjadi seorang doseng seperti yang ada pada legenda. Kemudian Yan Tua masih berlanjut berkata, sepertinya jika hanya mencari air liur transformasi tubuh Bodhisattva tidak akan terlalu sulit, dikarenakan Yan Tua telah mendapatkan kabar jika di pelelangan nanti akan ada air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dipamerkan. Yan Tua berani berkata seperti itu karena dirinya mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang cukup terpercaya, sehingga dengan begitu seharusnya air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan ada di acara pelelangan nanti. Meskipun begitu dirinya juga masih ada sedikit keraguan, karena di lain sisi dirinya juga berpikir jika kabar itu sebenarnya hanya teknik marketing untuk menarik pengunjung, dan satu-satunya cara untuk memastikannya hanya dengan datang ke acara lelang itu. Babang Tampan Xiao tersenyum kemudian mengangguk dan berterima kasih atas semua informasi yang telah Yan Tua berikan olehnya. Kemudian Yan Tua di sini kembali mengingatkan Xiao Yan supaya tetap berhati-hati dengan Qisan ketika di tempat lelang nanti. Xiao Yan yang mendengarnya pun mengangguk kemudian dirinya langsung pamit pergi dari toko obat kuat ini. Setelah keluar mereka pun berjalan di kerumunan, kemudian dokter peri kecil berkata tampaknya kita harus menyiapkan segalanya karena telah mengetahui informasi mengenai air liur transformasi tubuh Bodhisattva, meskipun di pelelangan nanti mungkin akan sangat sulit untuk bisa mendapatkannya, karena sesuai kabar jika acara lelang tersebut sudah pasti akan ada banyak faksi yang hadir dan mengincar air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mendengar hal tersebut membuat Babang Tampan Xiao Yan hanya tersenyum kemudian berkata, sudah tenang saja Dek, meskipun kita tidak berhasil mendapatkannya dalam pelelangan nanti, akan tetapi kita akan melakukan cara lain ketika acara lelang telah selesai. Tentu maksud perkataan ini ialah Xiao Yan akan kembali ke profesinya sebagai begal seperti dahulu ketika dirinya yang merampas beberapa barang lelang dari tangan Sekte Darah.
Tentu hal seperti itu juga menjadi hal yang sangat wajar terjadi di Black Corner. Secara alami dokter peri kecil dan Xian mengetahui niat yang dimaksud oleh Xiao Yan, apalagi dokter peri kecil juga merasa dengan mengandalkan kekuatannya, maka sepertinya hal tersebut tidak akan terlalu beresiko. Sementara itu si bocah Luknut Xian terlihat sedang minum pop es dan sangat bahagia dengan rencana yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Kemudian dokter peri kecil bertanya apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Xiao Yan pun segera berkata, saat ini kita akan mencari tempat untuk istirahat dan nyebat rokok sampurna kretek sambil memakan bontot ikan asin, karena saat ini Xiao Yan juga berniat akan memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi, karena jika tidak maka bagaimana nanti kita bisa menawar di acara pelelangan. Dan menurut tebakanku sepertinya Sekte Kaisar Hitam sudah pasti tidak akan berani melelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini untuk mendapatkan koin emas, jadi kemungkinan besar mereka ingin menukarnya dengan sesuatu, karena mau bagaimanapun juga sesuatu dari level ini terlalu berharga, sehingga sulit bagi koin emas untuk dijadikan sebagai penukarannya. Tidak lama setelah itu akhirnya mereka pun segera pergi ke kota Kaisar Hitam. Dan ketika sampai mereka pun disambut oleh sosok pak tua penjual gorengan di gerbang masuk. Pria tua segera berkata bahwa tempat ini adalah tempat khusus, sehingga dia langsung menanyakan mereka apakah memiliki pelat untuk masuk. Lalu Xiao Yan pun dengan segera memberikan pelat yang dia dapatkan ketika masuk ke pintu ungu sebelumnya. Melihat pelat yang dikeluarkan oleh Xiao Yan membuat penjaga itu pun merasa lega. Kemudian dia memperkenalkan diri bahwa ia adalah salah seorang tetua Sekte Kaisar Hitam yang bernama Ceceng. Kemudian dirinya kembali berkata, bolehkah saya mengetahui nama dan dari faksi manakah Anda berasal? Mendengar hal itu Xiao Yan segera berkata jika dia bernama Yan Xiao yang merupakan orang bebas. Si pria itu pun tersenyum kemudian berkata, semua orang yang mendapatkan pelat tersebut tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Si pria juga lanjut berkata, Tuan Yan Xiao sepertinya benar-benar memiliki selera humor yang baik. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan hanya tersenyum kemudian bertanya, apakah aku sudah boleh masuk? Lalu si pria di sini pun langsung mempersilahkan Xiao Yan untuk masuk sambil berkata, setelah Tuan masuk nanti akan ada pelayan yang menunjukkan tempat untuk beristirahat. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan langsung berterima kasih dan segera masuk. Akan tetapi ketika Xiao Yan masuk justru terdengar suara teriakan seorang pria yang menginformasikan jika tetua Fang Yan dari lembah api iblis telah tiba. Tentu atas hal tersebut membuat langkah kaki Xiao Yan seketika terhenti dan menoleh ke arah rombongan yang baru saja sampai. Lalu dengan kekuatan spiritualnya Xiao Yan pun bisa merasakan bahwa Fang Yan telah berada di tingkat puncak Do Huang, dan sepertinya dia juga sudah berada setengah langkah untuk naik ke tingkat Do Zong. Xiao Yan di sini juga menebak jika alasan tetua itu datang ke pelelangan ini sepertinya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Lalu di sisi lain dokter peri kecil segera berkata, sepertinya aku merasakan adanya aura aneh dari sosok berjubah abu-abu di belakang rombongan Xiao Yan, dan ketika Xiao Yan melirik justru dirinya menemukan pria tua yang berjalan membungkuk. Meskipun begitu dirinya merasakan aura yang familiar, namun anehnya kekuatan spiritual Xiao Yan tidak dapat menembus dan menemukan informasi lain dari sosok pak tua itu. Namun Xiao Yan di sini tidak mau ambil pusing dan memutuskan untuk segera naik. Sementara itu di sisi lain sosok tua itu juga melirik ke arah Xiao Yan yang pergi dan merasakan aura akrab yang dikenalnya. Kemudian kembali ke Xiao Yan yang terlihat sedang diantar oleh seorang pelayan ke sebuah kamar. Akan tetapi mereka di sini belum berniat untuk istirahat, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke warung Bude Yanti untuk memesan kopi dan rokok sampurna kretek. Saat ini terlihat mereka yang sedang berbincang-bincang, namun tidak lama setelah itu ada beberapa pria kekar berjalan ke arah mereka. Tentu Xiao Yan dengan samar-samar dapat mengetahui jika pria yang datang di sekitar mereka berasal dari geng Kui Wolf. Tidak lama setelah itu ada pria besar segera menghampiri tempat duduk Xiao Yan, dan tanpa basa-basi langsung bertanya, apakah kamu yang sudah membunuh kelompokku di gerbang masuk?
Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Babang Tamfan Xiaoyan tanpa ada rasa takut segera mengangguk. Tentu atas jawaban Xiaoyan membuat si pria tersebut menjadi sangat marah. Lalu tanpa basa-basi si pria segera menghantamkan pukulan ke arah kepala Xiaoyan. Dalam menanggapi hal itu Xiaoyan tetap santai dan hanya menggerakkan tangannya dan menghantam kaki si pria tersebut. Sehingga atas hal ini membuat benturan keras pun terjadi. Setelah benturan tersebut saat ini terlihat jika si pria itu pun terpental dan merasa terkejut dari benturan singkat barusan. Tentu saat ini si pria itu sudah menyadari jika kekuatan Xiaoyan jelas lebih kuat dari dirinya. Saat ini dirinya pun langsung berkata kepada Xiaoyan, sepertinya ini adalah kesalahpahaman saja yang timbul dari emosi di hatinya. Bahkan si pria pun segera mengaku kalah dari Xiaoyan, lalu bergegas pergi dari hadapan Xiaoyan dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Namun Babang Tamfan Xiaoyan di sini pun langsung berkata, apakah semudah itu bagi mereka bisa pergi setelah membuat kerusuhan? Mendengar perkataan tersebut membuat si pria tersebut segera berbalik dan berkata, jika seperti itu lalu apakah yang Xiaoyan inginkan? Kemudian Xiaoyan pun tersenyum lalu berkata, jika kamu dapat menahan 3 pukulan dari gadis kecil di sampingku, maka kamu boleh pergi. Akan tetapi jika kamu gagal, maka kamu harus mati dan permasalahan akan selesai di sini. Mendengar perkataan tersebut membuat bocil Luknut Zian sedikit terkejut ketika melihat Xiaoyan yang memperbolehkan dirinya menghajar orang. Tentu hal seperti ini membuat Zian menjadi sangat bersemangat. Namun di sisi pria cabul yang melihat lawannya hanya bocil, dirinya pun berkata, jangan salahkan aku karena aku tidak pernah memandang seorang anak kecil untuk dihabisi. Namun baru saja kata-kata si pria itu selesai, saat ini bocil kematian Zian sudah berada tepat di depan pria cabul itu, dan dengan tinjuan mautnya membuat si pria itu pun terkejut, sehingga dirinya langsung membuat armor Doki. Namun sayang belum saja armor itu melindungi tubuhnya justru tinju Zian telah menempel di tubuhnya, sehingga pria cabul itu pun terpental beberapa meter dan berhenti setelah menabrak tiang yang besar. Lalu seteguk sirup marjan pun keluar dari mulut si pria dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan dengan kekuatan bocil yang ada di hadapannya. Lalu tanpa membuang-buang waktu Zian pun segera melesat ke arah si pria cabul itu. Akan tetapi si pria itu pun langsung berteriak meminta bantuan kepada seseorang yang dia sebut sebagai Tuan Muda Mo. Dengan seketika sebuah kilatan putih melintas dan menggenggam kepalan Zian lalu memutar tubuh dan mendorongnya. Sehingga atas hal ini membuat Zian pun mundur beberapa langkah. Tidak terima atas hal tersebut membuat Zian kembali menyerang ke arah pemuda berbaju putih. Menyikapi Zian yang menyerangnya, dia dengan halus menangkap tangan Zian yang dipenuhi kekuatan penghancur. Tentu atas hal ini membuat Zian merasa ada yang aneh dari kekuatan si pria yang mampu menahan serangannya. Bahkan si pria itu juga masih memiliki kekuatan lebih untuk melakukan serangan balik kepada Zian. Kemudian si pria pun segera melesatkan telapak tangan ke arah Zian. Namun tiba-tiba saja sosok Xiaoyan melintas dan merangkul Zian sambil memutar tubuh dan dengan cepat tinjunya pun dilesatkan ke arah telapak tangan pria berjubah putih, sehingga menciptakan sebuah ledakan yang menimbulkan angin kencang dan mereka pun sama-sama mundur. Saat ini Xiaoyan segera menurunkan Zian yang terlihat marah kepada si pria tersebut. Saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan si pria yang setidaknya berada di bintang 6 Do Huang. Terlebih dengan percakapan di sekitar yang membicarakan bahwa si pria tersebut adalah ketua muda dari Sekte Kaisar Hitam yang bernama Moya. Atas perkataan tersebut membuat Xiaoyan mengetahui bahwa pria muda di hadapannya merupakan kebanggaan dari Sekte Kaisar Hitam, karena bisa mencapai tingkat Do Huang sebelum mencapai usia 30 tahun. Xiaoyan juga bisa dengan jelas merasakan bakat dan keterampilan dari Moya juga sangat luar biasa, meskipun jika dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan Lin Yan. Sementara itu di sisi lain Moya juga bisa merasakan jika pria di hadapannya memiliki usia yang jauh lebih muda darinya, namun dengan kekuatan yang tidak lebih lemah darinya membuat dirinya merasa pukulan dalam hatinya. Karena mengingat jika dia dijuluki sebagai sosok yang paling membanggakan di Sekte Kaisar Hitam, karena dengan usia muda dia sudah bisa menjadi elit Do Huang.
akan tetapi saat ini justru telah ada orang lain yang ternyata jauh lebih jenius darinya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun bertanya, mengapakah kamu justru ikut campur dengan permasalahanku? Lalu apakah kamu berada di pihak mereka? Moya pun tersenyum kemudian berkata, aku tidak bermaksud untuk ikut campur, melainkan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban di sini. Kemudian dirinya pun langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah ketua muda Moya dari Sekte Kaisar Hitam, lalu tugasnya adalah menjaga kenyamanan di kota Kaisar Hitam. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata, mengapa kamu tidak datang dari tadi ketika kelompok pria cabul itu datang kepadaku dan membuat keributan? Mendengar perkataan tersebut membuat Moya terkejut karena melihat jika Xiao Yan juga menekan dirinya dengan perkataannya, sehingga dirinya pun menjawab, konflik kecil seperti itu sudah sangat lumrah terjadi di sini, dan sebaiknya kalian segera menyelesaikan permasalahan ini. Mendengar ucapan tersebut membuat Xiao Yan tidak terima karena harus membiarkan si pria yang bisa saja akan menjadi ancaman baginya. Lalu tidak lama setelah itu tiba-tiba saja dokter peri kecil pun berjalan ke depan dan berkata, sudah anggaplah si pria itu beruntung saat ini, dan jika di kemudian hari mereka bertemu kembali maka kita bisa membunuhnya. Atas tindakan dokter peri kecil membuat Moya seketika terkejut karena melihat kecantikan mempesona dari wanita yang melintas di hadapannya. Dirinya juga merasakan telah ada perasaan lain dalam hatinya ketika menghirup aroma wangi yang terbawa oleh angin. Kemudian Moya di sini tersenyum cabul lalu berkata, semuanya akan baik-baik saja. Lalu Moya juga menanyakan identitas dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan hanya berkata, aku adalah Yan Xiao. Kemudian Moya segera berkata, jika saudara Yan Xiao menemui masalah di masa depan, maka dirinya dapat menghubungi aku si Moya, sehingga dengan begitu aku akan bersedia untuk membantumu. Xiao Yan yang mendengar perkataan dari sosok pria cabul dirinya hanya terdiam, lalu tidak mau membuang waktu lagi. Trio Koplak pun langsung memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Setelah Xiao Yan menghilang, si pria yang terluka pun berkata, mengapa Tuan Moya melepaskan mereka pergi? Lalu Moya pun berkata, apa lagi yang ingin dilakukan olehmu? Kemudian Moya juga sangat kesal dengan pria tersebut, karena seharusnya dia hanya perlu menyelidiki identitas dan faksi dari manakah Xiao Yan. Akan tetapi si pria tersebut justru bertindak bodoh dengan membuat keributan yang membuatnya harus keluar. Tentu melihat Tuan Moya yang marah kepadanya membuat pria itu pun hanya terdiam membisu. Lalu terlihat bocil Luknut Zian yang masih sangat kesal karena mengapa mereka tidak membunuh saja pria itu, dan jika saja ada Tante Bohai Medusa di sini maka mereka semua sudah pasti akan mati di tempat. Kemudian Xiao Yan di sini pun berkata, saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita menghabisi mereka. Xiao Yan juga meminta Zian untuk bersabar. Melihat hal itu dokter peri kecil segera berkata, kalian tidak perlu khawatir karena si pria itu akan mati dalam waktu 3 hari lagi. Bahkan dalam prosesnya si pria akan mengalami kesakitan yang tidak dapat dibayangkan. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan dan bocil Luknut Zian menjadi sangat terkejut. Zian pun langsung bertanya, kapan kamu menaruh racun ke pria cabul itu? Dokter peri kecil pun hanya tersenyum karena melihat wajah Zian yang sangat terkejut. Kemudian Zian pun hanya berkata, jika Xiao Yan ahli di bidang obat, maka dokter peri kecil adalah ahlinya ahli di bidang racun. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan tersenyum malu. Dirinya juga menyadari jika dokter peri kecil memang masternya di bidang racun. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke kamar yang sudah disiapkan untuk beristirahat. Namun sebelum beristirahat mereka pun bermain karambol dan nyebat rokok Rastel mentol. Oke, pada episode kali ini tidak ada pesan yang bisa diambil, oleh karena itu pesannya diambil dari percakapan ikan cupang yang berkata, kebanyakan dari kita jarang sekali bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki, justru kita hanya selalu menyesali apa yang belum kita capai. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di rapat pembahasan harga rokok yang naik terus.